Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik, Ibu Afni Mufliyah Hasdinansa BA MBA. Dan yang saya hormati teman-temanku semua. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Irmawati, perwakilan dari kelompok 11, akan mempresentasikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Strategik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan masing-masing nama anggota dari kelompok saya. Jadi di kelompok 11, ada Irmawati, Tri Anggreni Khairuddin, Muhammad Rian Hidayat Muhsini, Andika Dratun Nisai Ramadhani Anwar, Puput Amelia Darmayanti, dan Nurul Jirana. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai employee welfare. Nah, di sini menurut Andre F. Sikulu mengatakan bahwa employee welfare is remuneration received by works in forms other than their wage or salaries, yang mengatakan bahwa kesejahteraan karyawan adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung. Nah, sedangkan menurut Mutiara Pengabean mengatakan bahwa employee welfare is known as benefits which includes all types of awards in the form of money that are not paid directly to employees. Nah, di mana sendiri Mutiara Pengabean mengatakan bahwa kesejahteraan pegawai itu dikenal sebagai benefit mencakup semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung kepada pegawai. Yang kedua, mengenai employee welfare program atau program kesejahteraan. Yang pertama mengatakan bahwa welfare programs are material and non-material compensation, or it can be called compensation, di mana program kesejahteraan merupakan balas jasa material dan non-material, atau dapat disebut juga kompensasi. Nah, program kesejahteraan karyawan merupakan salah satu cara meningkatkan semangat kerja karyawan. Untuk pemberian upah sedikit berbeda dari pemberian kesejahteraan berupa gaji. Upah juga sejenis balas jasa yang diberikan perusahaan kepada para pekerja harian atau pekerja tidak tetap yang biasanya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, welfare programs in addition to money can also be given in the form of allowance. Di program kesejahteraan selain berupa uang, dapat pula diberikan berupa tunjangan. Nah, tunjangan ini dapat berupa tunjangan keluarga, tunjangan pembangunan, dan sebagainya, yang semuanya dapat ditambahkan penghasilan karyawan. Pembayaran tunjangan ini biasanya disatukan dalam pembayaran gaji setiap bulan yang diterima oleh setiap pegawai. Selanjutnya, bonus are often called incentives, which are considered as compensation in the form of money. Jadi bonus ini sering juga disebut sebagai insentif, di mana insentif ini dianggap sebagai bagian dari kompensasi yang berbentuk uang. Insentif ini pada dasarnya adalah tambahan bayaran yang diberikan kepada pegawai tertentu. Pemberian insentif atau bonus biasanya didasarkan pada keberhasilan atau prestasi yang diperlihatkan oleh seorang karyawan yang melebihi prestasi rata-rata yang telah ditentukan. Di samping uang balas jasa, perusahaan dapat pula menyediakan fasilitas ini yang biasanya tidak berdiri sendiri. Pembahasan selanjutnya tentang employee welfare goals and benefits, tujuan dan manfaat program kesejahteraan. Jadi di sini menurut Mukijat, tujuan pemberian program kesejahteraan pada perusahaan yang mengadakan program kesejahteraan terdiri dari dua, yaitu for company and for employees.
Jadi ada bagi perusahaan dan bagi karyawan atau pegawai. Untuk bagi perusahaan sendiri, dapat mengurangi perpindahan dan kemungkinan, meningkatkan semangat kerja pegawai, menambah kesetiaan pegawai terhadap organisasi, dan menambah peran serta pegawai dalam masalah-masalah organisasi. Mengurangi keluhan-keluhan, mengurangi pengaruh serikat pekerja, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam hubungannya dengan kebutuhannya, baik itu pribadi maupun kebutuhan sosial. Nah, untuk pegawai atau karyawan dapat memberikan kenikmatan dan fasilitas, memberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah, menambah kepuasan kerja, membantu kepada kemajuan perseorangan, mengurangi perasaan tidak aman, dan memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh status. Nah, berdasarkan yang telah saya jelaskan tadi, bahwa bagi perusahaan, program kesejahteraan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan bagi pegawai adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan mereka. Selanjutnya mengenai kinds of welfare atau jenis kesejahteraan. Nah, menurut Ishak pada tahun 2003, berdasarkan bentuk kesejahteraan, secara garis besar, kesejahteraan terbagi atas dua jenis, yaitu ada immediately welfare atau kesejahteraan langsung dan indirect welfare atau kesejahteraan tidak langsung. Yang pertama, kesejahteraan langsung. Ini merupakan penghargaan yang berupa gaji, upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap, dan insentif adalah penghargaan yang diberikan untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerjanya tinggi. Nah, sifatnya ini tidak tetap dan sewaktu-waktu. Nah, kesejahteraan langsung ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, adanya gaji. Gaji di sini menurut Hasibuan pada tahun 1999 bahwa balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan yang tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Nah, selanjutnya menurut Gito Sudarmo pada tahun 1995 mengatakan bahwa untuk merancang imbalan finansial khususnya gaji dapat mempertimbangkan faktor-faktor. Yang pertama, adanya keadilan, kedua kemampuan organisasi, mengaitkan dengan prestasi, peraturan pemerintah, dan kompetitif. Nah, yang kedua itu adanya upah insentif. Nah, jenis kompensasi lain yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kerjanya adalah upah insentif. Di sini perusahaan menetapkan adanya upah insentif untuk menghubungkan keinginan karyawan akan pendapatan finansial tambahan dengan kebutuhan organisasi akan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjanya. Selanjutnya mengenai bonus. Jenis kompensasi lain yang ditetapkan perusahaan adalah berupa pemberian bonus. Pemberian bonus ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan semangat kerja dari para karyawan. Selanjutnya, mengenai kesejahteraan tidak langsung atau indirect welfare. Kesejahteraan tidak langsung ini menurut Nawawi pada tahun 2001 mengatakan bahwa kesejahteraan tidak langsung merupakan program pemberian penghargaan atau ganjaran dengan variasi yang luas sebagai bagian keuntungan organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Handoko mengatakan bahwa kesejahteraan tidak langsung merupakan balas jasa, pelengkap atau tunjangan yang diberikan pada karyawan berdasarkan kemampuan perusahaan. Nah, menurut Handoko 2001 menggolongkan kompensasi tidak langsung menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja atau time of benefit yang meliputi istirahat on the job yang terdiri dari periode istirahat, periode makan, dan periode waktu cuti. Ada juga hari-hari sakit, liburan dan cuti, dan alasan lainnya, misalnya kehamilan, kecelakaan, dan upacara kematian. Yang kedua, perlindungan ekonomis terhadap bahaya yang meliputi jaminan pembayaran upah dalam jumlah tertentu selama satu periode,
rencana-rencana pensiun, hari tua, tunjangan pengobatan, dan pembentukan koperasi atau yayasan yang mengelola kredit karyawan. Yang ketiga, program pelayanan karyawan yang meliputi rekreasi, perumahan, beasiswa pendidikan, fasilitas pembelian, konseling finansial dan legal, serta aneka ragam pelayanan lainnya. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam kesejahteraan pegawai atau various kinds of employee. Nah, ada banyak cara untuk mengetahui apakah perusahaan memerhatikan kesejahteraan pegawai atau tidak. Salah satunya, fasilitas apa saja sih yang disediakan oleh perusahaan? Nah, yang pertama yaitu in-office facilities atau fasilitas di dalam kantor. Nah, dengan tersedianya fasilitas seperti air minum, peralatan kerja, sanitasi, kantin, dan masih banyak lainnya. Selain itu adanya housekeeping, pembentukan komunitas, fasilitas olahraga, dan arena bermain. Yang kedua yaitu facility outside the office atau fasilitas di luar kantor yang mencakup fasilitas yang bisa didapatkan karyawan di luar kantor seperti pinjaman, asuransi, pendidikan, asuransi ketenaga kerjaan, rekreasi, komunikasi, transportasi, bahkan rumah. Nah, yang ketiga, paid leave atau cuti berbayar. Nah, di sini pemerintah telah mengatur beberapa hak cuti karyawan yang harus diakomodasi oleh perusahaan. Nah, di masa cuti tersebut, perusahaan harus tetap memberikan upah kepada karyawan. Hak cuti tersebut misalnya untuk izin sakit, cuti melahirkan, cuti haid, cuti kemalangan, dan masih banyak lainnya. Nah, di luar aturan yang diberikan pemerintah, beberapa perusahaan juga memberikan jatah cuti lainnya seperti cuti setengah hari. Nah, selanjutnya mengenai bonus and salary increase. Nah, di sini mengenai bonus dan kenaikan gaji, perusahaan juga dapat memberikan bonus tahunan dan kenaikan gaji sebagai bentuk kesejahteraan pegawai. Untuk faktor that affect well-being atau faktor yang mempengaruhi kesejahteraan itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Jadi di sini faktor kesejahteraan karyawan yang mempengaruhi hubungan antara karyawan dengan karyawan meliputi yang pertama yaitu adanya good salary and wage, di mana gaji bisa dipakai untuk kebutuhan psikologis dan sosial. Jadi pentingnya sebuah gaji dan upah yang baik. Yang kedua yaitu rekan kerja yang kompak, di mana keinginan ini merupakan cermin dari kebutuhan sosial. Seorang karyawan mungkin keberatan untuk dipromosikan hanya karena tidak menginginkan kehilangan rekan kerja yang kompak. Nah, yang ketiga itu safe, comfortable, and attractive working condition, di mana dengan kondisi kerja yang aman, nyaman, dan menarik itu berasal dari kebutuhan akan rasa aman yang di samping itu juga tempat kerja yang nyaman dan menarik. Nah, untuk yang kedua, faktor kesejahteraan karyawan yang mempengaruhi hubungan antara karyawan dengan pimpinan. Yang pertama itu adanya fair and wise leadership, di mana pimpinan yang baik itu menjamin bahwa pekerjaan akan tetap bisa dipertahankan. Demikian juga pimpinan yang tidak berat sebelah akan menjadi keterangan kerja. Nah, itu pentingnya dari pimpinan yang adil dan bijaksana atau fair and wise leadership. Untuk selanjutnya mengenai melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Jadi di sini equip employees with the necessary source of funds to carry out their duties. Jadi di sini sebuah perusahaan itu perlu melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Nah, untuk selanjutnya mengkomunikasikan kepada karyawan tentang what is expected of them, tentang apa yang diharapkan dari mereka. Pembahasan selanjutnya mengenai strategi for employee health and welfare, di mana pada strategi tingkatan kesehatan dan kesejahteraan pegawai itu terdiri dari 4. The first adanya give workers more control over how they do their jobs.
And the second, ada improve work schedule stability atau meningkatkan stabilitas jadwal bekerja. Nah, selanjutnya ada beri karyawan lebih banyak fleksibilitas tentang kapan dan di mana mereka akan bekerja. Jadi di sini maksudnya adalah beri karyawan, give employees more flexibility about when and where they work. So, adalah adanya memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah di tempat kerja. Jadi berilah karyawan untuk memecahkan masalah atau sebuah kesempatan untuk menemukan suatu masalah in the workplace. Next, about what makes welfare important to the company. Jadi, ada beberapa alasan di sini mengapa kesejahteraan pegawai itu penting bagi sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu mempertahankan karyawan yang kompeten dan menurunkan angka resign. Jadi di sini perusahaan yang tidak memperdulikan kesejahteraan pegawainya akan rentan dengan pengurangan karyawan. Hal ini akan memicu perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Nah, untuk yang kedua itu ada membayar upah yang layak kepada karyawan bisa meningkatkan penjualan. Jadi di sini mengenai paying decent wage to employees can increasing sales di sini di dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menyebutkan bahwa sebuah perusahaan dengan memberi kenaikan upah bagi para pekerja tidak lantas memberi dampak negatif pada kinerja karyawan. Bahkan sebuah perusahaan mengalami peningkatan penjualan dan kepuasan baik dari karyawan maupun dari segi pelanggannya. Nah, untuk yang ketiga itu employee welfare affects employer branding. Jadi kesejahteraan pegawai itu dapat mempengaruhi employer brandingnya. Nah, dengan menumbuhkan atmosfer kerja yang fokus pada kesejahteraan pegawai, perusahaan tidak hanya mempertahankan karyawan mereka, tetapi perusahaan juga dapat menarik karyawan baru serta membangun sebuah brand loyalty. Nah, untuk yang keempat yaitu meningkatkan moral karyawan. Di sini employee moral itu sangat penting. Mengapa? Karena memahami serta memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan karyawan adalah salah satu cara untuk meningkatkan moral karyawan. Nah, untuk moral karyawan yang tinggi akan mempengaruhi semangat mereka untuk berdedikasi pada perusahaan dan menjalankan pekerjaan mereka dengan sangat-sangat lebih serius lagi. Nah, untuk yang kelima adanya increase productivity atau meningkatkan produktivitas dan attendance atau kehadiran. Nah, untuk peningkatan produktivitas di sini melalui program tunjangan itu bahwa yang berupa asuransi atau mungkin pemberian vaksin kesehatan ternyata bisa meningkatkan nilai kehadiran karyawan di kantor. Tidak hanya itu, karyawan semakin sehat. Biaya untuk melakukan klaim asuransi pun bahkan akan semakin berkurang seperti yang terjadi di Microsoft Jepang yang melakukan uji coba yang bekerja hanya dalam waktu 4 hari dalam seminggu. Hasilnya sangat mengejutkan bahwa mereka mengalami peningkatan produktivitas dari segi karyawan dan penjualannya. Next, pembahasan about the relationship between welfare programs and employee morale. Jadi, the first ada menurut Strauss and Sayles pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa employer provide infringes party to raise employee morale, to meet their social responsibility, and to make their workforce more effective. Di mana dengan memberikan tunjangan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya dan membuat agar karyawan melakukan pekerjaan secara lebih efektif. Nah, untuk menurut Hasibuan di 2001 bahwa memenuhi kebutuhan materi dan non-materi dapat meningkatkan semangat kerja dan kegairahan kerja. Jadi, menurut Hasibuan sendiri itu dapat meningkatkan semangat kerja dan work enthusiasm atau antusiasme dalam bekerjanya. Nah, untuk yang ketiga,
bahwa berdasarkan dari pernyataan Krauss and Silas beserta Hasbuan bahwa pelaksanaan program itu dapat bersifat merangsang untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas kerja, so that there is a mutually beneficial interaction relationship between the company and its employees. Nah, dari beberapa pembahasan yang telah dijelaskan tadi, kami dari kelompok 11 menyimpulkan bahwa tunjangan atau kesejahteraan pegawai merupakan program peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai bentuk balas jasa yang mana berbeda dengan gaji atau upah yang dapat bersifat finansial or non-finansial atau fasilitas. Nah, di sini tunjangan pegawai ini sangat mendorong produktivitas serta ketenangan kerja pada pegawai, serta increase employee interest in the company or institution. Itulah beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11 mengenai employee welfare. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.